Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ummahat wa akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin Allah kita kembali bisa bermuajahah, bertolak berilmi, bertawasul bil haqqi wa tawasul bis sabr. Di dalam pembahasan An-Nisa di haudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita mulia di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam pembahasan di Ummul Mukminin, ibundanya orang-orang beriman, yakni Ibunda Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Salah satu hikmah dari istri Rasulullah SAW itu adalah faktor sosial, yaitu menolong dan menjaga perasaan orang yang dinikahi. Agama Islam menjaga kedudukan seseorang. Dengan Islam, kedudukan mereka tidak terjatuh, bahkan semakin mulia. Siapa yang mulia sebelum masuk Islam, semakin mulia kedudukannya dengan Islam. Ini prinsip Islam. Jadi kalau kita bicara kemuliaan itu sekalian, yang membuat kita mulia itu Islam. Apalagi ketika di zaman dahulu mereka orang-orang Arab di masa jahiliyah, mereka hina karena mereka menyembah berhala. Yang wanitanya menyembah Allah, tidak menjaga kesucian. Maka Islam datang menjadikan wanita mulia dengan Islam. Nah, karena prinsip Islam itu adalah membawa kemuliaan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah seorang istri pada faktor juga untuk memuliakan seorang wanita yang dinikahinya. Seorang wanita yang dia sebelum Islam memang sudah mulia, tapi karena Islam memuliakan siapapun, yang belum mulia jadi mulia, apalagi yang mulia, maka tetap di dalam kemuliaan.
Inilah keadaan seorang Ummul Mukminin, ibunda orang-orang beriman yang bernama Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Ia adalah wanita mulia sebelum memeluk Islam, seorang pemuka kaumnya, putri dari kepala kabilah, dan istri seorang yang mulia pula. Ayahnya bukan hanya pemimpin kabilah, tapi seorang pemuka agama. Suaminya yang terdahulu pun juga termasuk pemuka agama. Pribadi yang mulia yang memang sudah ada dalam kemuliaan pada ayahnya dan juga suaminya. Maka setelah ia memeluk Islam, agama mulia ini tetap menjaga kedudukannya dan menjaga perasaannya. Allah nikahkan dia dengan orang yang paling mulia di tengah kaum muslimin. Siapa? Tentunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya, beliau itu nasabnya adalah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab bin Syu'ah bin Ubaid bin Ka'ab bin Al-Khazraj bin Abu Hubaid bin Al-Nadir bin Niham bin Tahum min Bani Israel. Dia anak keturunan dari Bani Israel, termasuk cucu dari Nabi Harun bin Imran alaihi salam, saudara Nabi Musa yang bernama Nabi Harun. Ini keturunan Nabi Harun. Ibunya adalah Barrah bin Samau'al. Artinya itu adalah dia dari Yahudi, Bani Israil. Jadi Ibunda Sofiyah itu sukunya apa? Suku dari suku Yahudi, Bani Israil. Jadi dia bukan dari kalangan Arab, tapi dia dari kalangan Bani Israil. Ummul Mukminin Sofiyah lahir di tahun 9 sebelum Hijrah dan wafat 50 Hijriah. Jadi meninggal di usia 59 tahun. Tahun lahir, haid dan wafat itu bertepatan dengan 613 Masehi, wafatnya 670 Masehi. Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Ibunda Sofiyah bersuamikan Salam bin Mishkam. Sebagian mengatakan ia seorang penyair, sebagian kemudian nanti dia menikah lagi dengan seorang penyair pula, dan kemudian dia seorang juga ahli dalam kitab Taurat. Jadi ia kemudian diceraikan oleh Salam bin Mishkam. Lalu ia menikah dengan Kinanah bin Abu Huqaid yang juga seorang penyair tapi juga ahli Taurat juga. Di zaman itu penyair menempati posisi mulia. Mereka terhitung sebagai cerdik cendekia, dan suaminya tewas di perang Khaybar. Karena orang penyair di zaman itu bukan syair-syair yang picisan, yang sekedar romansa, kasih sayang laki dan perempuan. Penyair pada saat itu adalah banyak syair-syairnya yang bercerita tentang kehidupan. Maka orang-orang penyair pada saat itu termasuk cerdik cendekia. Kenapa? Karena dia buat syairnya dari pengetahuan agama. Tapi kan agama dari kitab Taurat. Ummul Mukminin Sofiyah radhiyallahu anha
adalah seorang bangsawan Bani Quraisyah dan Bani Nadir. Ayahnya Huyai bin Akhtab adalah tokoh Yahudi sekaligus ulama mereka. Sang ayah tahu bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah seorang nabi akhir zaman. Ia tahu persis sejak kali pertama kaki Nabi Muhammad menjejak tanah Yathrib, dia sudah tahu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dahulu hijrahnya Nabi kita itu kan belakangan, sekitar 23 hari setelah hijrahnya para sahabat. Maka sahabat-sahabat yang sudah lebih dahulu sampai di Madinah itu tiap pagi dan sore dia tunggu-tunggu kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari demi hari mereka tunggu pagi sore, kok Nabi nggak muncul-muncul. Maka sebagian besar sahabat Nabi itu mereka sudah tidak mau nunggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi. Nggak usah ditunggu, nanti kalau memang sudah hijrah akan muncul juga. Sebagian besar umat Islam putus asa di situ. Tiap pagi dan sore nunggu, kok datang-datang. Tidak bagi seorang Huyai bin Akhtab ini. Dia bersama kawannya sesama pendeta, lalu kemudian memerintahkan budaknya untuk naik pohon kurma yang paling tinggi. Bisa sahabat-sahabat sudah gak nunggu Nabi, tapi Huyai bin Akhtab yakin dengan seyakin-yakinnya sebentar lagi akan tiba. Dari mana dia tahu? Dari kitab Taurat. Makanya para ulama menyebutkan orang Yahudi itu lebih kenal Nabi Muhammad daripada anak-anaknya sendiri. Tiap hari dibahas. Anak mereka sendiri belum tentu dibahas. Tiap hari ketemu dibahas terus. Maka naiklah ke pohon kurma yang tinggi salah satu budak dari Huyai bin Akhtab. Tujuannya apa? Menjadi orang pertama yang mengetahui keberadaan Nabi akhir zaman. Tentu yang datang kan bukan satu orang, dua orang, pasti banyak. Tapi Huyai bin Akhtab tahu cirinya. Dia sampaikan kepada budaknya, kalau kau lihat dengan ciri-ciri seperti ini, maka itu adalah Nabi akhir zaman. Maka selang beberapa saat berteriaklah budaknya, itu dia Huyai bin Akhtab, dan juga kemudian kawannya sama pendeta kemudian mendatangi, dan benar saja yang muncul itu adalah Nabi akhir zaman, sesuai dengan apa yang dipesankan Huyai bin Akhtab kepada budaknya. Maka begitu berteriak budaknya Huyai bin Akhtab, para sahabat pun juga mengetahui, oh rupanya Nabi sudah hadir, sudah tiba. Maka mereka menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Huyai bin Akhtab termasuk yang hadir dalam penyambutan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjadilah datangan Nabi disambut dengan tola'al badru alaina dan seterusnya. Huyai bin Akhtab hadir pada saat itu. Lalu ada kawannya sesama pendeta berkata kepada Huyai bin Akhtab, wahai Huyai, bagaimana menurutmu? Apakah dia benar-benar seorang nabi akhir zaman? Apa jawaban Huyai bin Akhtab? 100% benar. Nggak keraguan lagi. 100% bu, bukan 90%. Kalau 90% ada probabilitas melencengnya 10%. Kalau ini 100% saya yakin dia nabi akhir zaman. Itu Huyai bin Akhtab. Lalu kawannya bertanya lagi, apakah dengan demikian karena engkau yakin 100% dia nabi akhir zaman, engkau akan menjadi pengikutnya, pembelanya, penolongnya?
Jawaban Huyai bin Akhtab, lah, kita akan memeranginya. Dua orang Yahudi itu yakin dia dengan Nabi Muhammad SAW. Cuma keras hatinya, dengki kepada Nabi SAW. Kenapa Nabi akhir zaman tidak diutus dari Bani Israel? Maka Huyai bin Akhtab yang yakin itu adalah Rasul, tapi tidak mau beriman, malah memusuhi Rasul SAW. Siapa Huyai bin Akhtab itu, Bu? Ayahanda dari ibunda Sofia. Makanya Sofia binti Huyai. Sejak Nabi tiba di Madinah, orang-orang Yahudi Khaybar telah bulat menolak ajakan damai. Kebutuhan tersebut tak dapat didobrak kecuali dengan perang. Sementara orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar seringkali melakukan percobaan pembunuhan kepada Nabi. Tiap hari mereka mencaci maki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling teranyar, paling baru, mereka biang kerok, terjadilah perang Ahzab, adu domba seluruh orang Arab untuk bareng-bareng memusuhi Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang Yahudi Khaybar ini biang kerok masalah. Akhirnya apa? Maka Nabi SAW berkeputusan untuk menyerang Khaybar karena menjadi titik masalah yang seringkali terjadi di Madinah. Itu muncul dari pendeta dan orang-orang Yahudi Khaybar. Resik, bahasa kita resik. Dia suka neror Nabi, dia suka mengancam membunuh Nabi dan seterusnya. Maka Nabi SAW mendatangi mereka di Khaybar. Pecahlah perang antara dua kelompok yang akhirnya dimenangkan oleh umat Islam. Para tawanan dikumpulkan. Dihya bin Kalbi bin Khalifah al-Kalbi dari Bani Auf menemui Rasulullah SAW. Ia berkata, "Ya Rasulullah, berilah aku seorang budak wanita dari tawanan ini." Nabi menanggapi, "Silakan, ambillah seorang budak perempuan." Dia yang malaikat Jibril suka menyerupainya ini memilih Sofia binti Huyai. Jadi ada beberapa kesempatan malaikat Jibril itu nyamar jadi manusia biasa dalam bentuk rupa Dihya, seorang sahabat Nabi. Maka Nabi paham persoalan ini, sehingga kemudian Nabi termasuk menghormati seorang Dihya bin Khalifah al-Kalbi ini. Sehingga ketika dia minta seorang budak wanita, Nabi berikan. Dan dia memilih Sofia binti Huyai, wanita mulia, tercantik, termulia dari bangsa Yahudi Bani Nadir. Lalu kemudian datang seseorang menemui Nabi SAW. Dia berkata, "Ya Nabi Allah, Anda memberikan Dihya seorang Sofia binti Huyai." Nabi tidak tahu siapa Sofia waktu itu. Sofia itu seorang tokoh Bani Quraisyah dan Bani Nadir, membawa dua suku Yahudi. Wanita yang tidak layak untuk siapapun kecuali Anda. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Panggillah Dihya bersama dengan Sofia." Dihya pun datang membawa Sofia. Saat Nabi melihat Sofia, beliau berkata kepada Dihya, "Wahai Dihya, pilihlah tawanan wanita selain dirinya." Dalam hal ini Dihya dengan sukarela, karena itu adalah perintah dari Rasulullah SAW. Dalam kesempatan lain Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk membawa Sofia. Saat hendak menemui Nabi, Bilal membawa Sofia lewat di jalan yang banyak korban perang, karena habis perang Khaybar. Dan Rasulullah tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Bilal.
Beliau bersabda, apakah telah hilang rasa kasih sayang pada dirimu ya Bilal? Kok perempuan diajak jalan ke mayat-mayat gitu. Artinya bagi perempuan itu yang kayak gitu mengerikan. Maka perempuan itu lebih sensitif dalam hal yang seperti itu, ya. Makanya Nabi saking halusnya perasaannya menegur Bilal. Kenapa? Karena kok bawa perempuan di tempat-tempat mayat seperti itu. Idealnya kalau wanita diajaknya kemana? Jalannya yang indah-indah. Ke mall indah. Kira jawabannya taman bunga. Ini ke mall. Apa mall lebih indah dari taman bunga? Rasulullah menawari Sofia untuk memeluk Islam. Ia pun memilih Islam. Kemudian Nabi memperistrinya setelah masa iddahnya selesai. Pembebasannya sebagai tawanan adalah mahar pernikahannya. Saat memandangnya, Nabi melihat ada bekas lebam di wajah Sofia. Beliau bertanya, apa ini? Sofia menjawab, sebelum kedatanganmu aku bermimpi seakan rembulan hilang dari tempatnya dan masuk ke rumahku. Demi Allah, saat itu aku sama sekali tidak menyebut-nyebut dirimu. Dia tidak menyebut Nabi SAW. Kemudian aku ceritakan mimpi itu pada suamiku. Ia pun menamparku. Ia berkata, kau berharap penguasa Madinah itu. Paham bu? Cerita yang kemarin ya, bahwa hampir semua istri Nabi SAW Allah kasih mimpi yang sama, yaitu bermimpi di malam hari rembulan hilang di atas langit jatuh ke pangkuannya. Dan Sofia mimpi yang sama, tapi padahal beliau belum kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Hanya saja di dalam riwayat yang lain, ketika sebelum Nabi SAW itu masuk Madinah, Sofia ini kan tumbuh di lingkungan agamis, ahli Taurat. Tiap hari bapaknya Huyai bin Akhtab menjelaskan tentang sosok Nabi akhir zaman. Sedangkan suaminya pun selain penyair juga seorang yang paham Taurat. Ketika Nabi belum masuk ke Madinah, mereka tiap hari nyebut-nyebut tentang Nabi akhir zaman. Sehingga tertanam dalam keyakinan Sofia bahwa dia harus beriman kepada Nabi akhir zaman. Itu seharusnya. Tapi begitu tadi sebagaimana diceritakan, Nabi sudah masuk Madinah, bapaknya, suaminya tidak mau beriman. Maka Sofia mendebat mereka, kenapa kok jadi gak beriman? Rupanya sejak saat itu dia sudah meyakini yang benar adalah beriman kepada Nabi akhir zaman. Makanya ketika ditawarkan bagaimana memilih Islam, tidak ada keraguan bagi Ibunda Sofia, langsung terima Islam. Nabi tidak menyatakan kalau kamu masuk Islam kamu bebas, tidak. Masuk Islam dulu, baru Nabi nikahi dan dibebaskan sebagai maharnya. Gitu. Jadi keimanan itu sebenarnya sudah tertanam, cuman memang belum dikristalisasikan, belum didemonstrasikan, belum disampaikan. Dan Nabi SAW ketika meminang beliau, dan Masya Allah, Bunda Sofia sampai bermimpi yang padahal itu tidak dalam rangka menyebut-nyebut Nabi, tapi kemudian diceritakan kepada suaminya membuat beliau ditampar. Jadi di wajahnya ada bekas lebam tamparan.
Kenapa? Karena suaminya kan ahli Taurat, paham bahwa siapa yang bermimpi seperti itu maka dia bakal jadi istri seorang nabi. Sehingga ketika Nabi menikahinya, lebam itu masih ada. Satu, lebamnya keras. Yang kedua, memang sosok Ibunda Sofia, sosok wanita yang sangat putih sekali, sangat cantik sekali. Sehingga mungkin bekasnya itu lama hilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang lembut dan penyayang kepada istri-istrinya, termasuk kepada Ummul Mukminin Sofiyah radhiyallahu anha. Suatu hari sampai di telinga Sofiyah bahwa istri Nabi yang lain namanya Hafsah menyebutnya dengan putri seorang Yahudi. Sofiyah menangis. Saat bersamaan Rasulullah SAW datang menemuinya dan melihatnya menangis. Beliau bertanya, apa yang membuatmu menangis? Ia menjawab, Hafsah binti Umar berkata padaku bahwa aku adalah putri seorang Yahudi. Nabi berkata padanya, sesungguhnya engkau adalah putri seorang Nabi. Maksudnya anak keturunan Nabi Harun. Pamanmu pun seorang Nabi, yaitu Nabi Musa AS. Dan engkau sekarang dalam naungan seorang Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kau tidak bangga dengan hal itu? Kemudian beliau berkata kepada Hafsah, wahai Hafsah, bertakwalah kepada Allah. Gak balas kan? Gak balas. Hafsah ya sangat lembut orangnya. Dia gak balas. Bukan tuh kan, Hafsah. Tapi nasihatnya, wahai Hafsah, bertakwalah kepada Allah. Jadi Sofia itu sangat lembut. Pelajaran yang besar, Rasul sebagai seorang suami itu melindungi istrinya. Bagaimana beliau sebagai seorang laki-laki benar-benar melindungi istrinya dari segala apapun yang menyerangnya, baik masalah fisik maupun masalah psikis, mental. Disinilah suami punya peran bagaimana melindungi istrinya, jangan sampai tersakiti. Maka ketika istrinya menangis, Nabi bertanya, kenapa kamu menangis? Sebagai seorang wanita, bagusnya gimana bu? Terang terus terang. Saya menangis karena ini. Dia suaminya pak. Hafsah binti Umar berkata kepadaku, putri seorang Yahudi. Berarti kan ini sangat sentimen dalam saraf. Jadi bullying yang mengancam apa? Ras ya. Jadi intinya membuli dari suku Yahudi. Dan Nabi SAW pun juga tidak memperkeruh suasana. Nabi tidak mengatakan dasar ini Hafsah ini. Ngomong kurang ajar gitu. Kita data kalau ada orang kayak gitu tuh posisinya adalah sebagai juru damai. Jadi kalau ada dua di antara orang beriman berselisih, jangan jadi orang yang ngomporin. Harus jadi pendamai. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Orang beriman itu saudara. Kalau kau lihat ada perselisihan di antara keduanya, damaikanlah. Makanya Nabi tidak mengatakan dasar memang Hafsah itu mulutnya tajam banget. Enggak, Nabi cuma berkata, memberikan penilaian, nilai kelebihannya, pakai sudut pandang keuntungan. Hai Sofia, sesungguhnya engkau adalah putri seorang nabi. Huyai bin Akhtab bukan nabi,
tapi keturunannya. Biarpun Yahudi, tapi kan Yahudi itu juga dulu mereka adalah keturunan Bani Israel, yang itu banyak para nabi diutus kepada mereka. Makanya kita sebutkan Sofia anak keturunan Nabi Harun. Maka kata Nabi, kamu adalah putri seorang nabi. Keturunan itu nyambung. Pamanmu seorang nabi, Nabi Musa. Saya tidak tahu Nabi Musa, pamanmu. Dan engkau sekarang berada di dalam naungan Nabi. Jadi bagaimana kamu gak bangga dengan itu? Nah, sederhana ya kalimatnya. Kalimatnya tidak memperkeruh suasana. Bagaimana mengambil sudut pandang yang positif. Kadang kita resisten terkait dengan omongan orang tuh. Ibu kan harus diomongin orang. Caranya bagaimana? Menguatkan diri. Caranya dikuatkan dirinya. Pada aspek penilaian pribadi kita sendiri di hadapan Allah, kita mulia di sisi Allah. Kalau kita sudah merasa kemuliaan itu datangnya dari Allah, orang lain ngomong apa terserah. Yang penting saya mulia di depan Allah. Yang penting Allah itu dah selesai. Kalau ada orang yang mendiskreditkan, menyepelekan, merendahkan, kita nggak butuh penilaian orang. Makanya jangan hidup berdasarkan penilaian orang. Rugi kalau kita hidup dalam bayang-bayang omongan orang, berbuat baik supaya dipuji orang. Nanti giliran dicela, sedih. Kenapa? Karena kita mendapatkan pujian orang. Maka tidak usah berharap pujian orang. Orang puji terserah, ya kan gitu. Orang nggak puji, ya terserah. Yang penting saya mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalamun nasila yang tadi, omongan manusia itu nggak ada habis. Kita berbuat baik, diomongin. Kita berbuat buruk, diomongin. Gimana? Ya sumpel mulutnya mereka. Dengan apa? Dengan kitanya fokus melakukan kebaikan, sibukkan dengan kekurangan-kekurangan pribadi kita. Maka kita gak punya waktu dengerin omongan orang. Omongan orang gak ada habis-habisnya. Baik aja diomongin, apalagi jahat. Ya saya tetap berbuat baik. Itu caranya. Ini yang jadi hikmah besar. Nabi ngasih tahu, kamu ini putrinya seorang nabi, kamu ini pamannya seorang nabi, kamu juga berada dalam naungan seorang nabi. Masa gak bangga dengan itu? Nah, sudut pandangnya ke situ. Udah deh. Yang penting sudut pandangnya kita dalam keadaan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Orang mau ngomong apa terserah. Dan kita nggak punya nyari apa kata dia tentang saya. Nggak perlu, capek. Ibu ya. Dan ibu juga jangan jadi kebiasaan. Kalau ada satu majelis, ibu-ibu ngomongin fulanah A, ibu nggak perlu nyampe ke fulanah A, itu ngasih kotoran aja udah toksik, jadi racun. Udah biarin. Dia dalam kondisi bahagia. Malah lebih enak kita nggak tahu. Iya, lebih bahagia daripada tahu. Itulah kenapa Allah tidak memberikan kepada kita kemampuan untuk mengetahui isi hati manusia. Supaya apa? Bahagia. Bu, kalau kita tahu isi otak kepala manusia, hati manusia, pasti sedih. Kenapa? Manusia itu gampang ngeluh, manusia itu gampang gak suka, manusia itu seringkali hatinya itu jahat, mudah sekali dia. Di satu momen suka, di satu momen benci itu cepat sekali manusia itu. Bayangin kalau hati manusia semuanya bisa kita lihat, sedih. Karena manusia itu ada yang bisa menyembunyikan.
Wajahnya senyum, hatinya benci, bisa. Dan alangkah beratnya kita harus ngorek-ngorek hati manusia. Udah, dia senyum, ada senyum. Kalaupun kita dibisik itu, kalau di belakang itu baik, tapi di belakang kamu. Nggak usah tahu yang kayak gitu. Kita saling menjaga, kasihan. Salah satu bentuk kasih sayang ibu kepada saudarinya bukan selalu membicarakan, menginfokan, menyampaikan berita-berita buruk kepada dia. Salah satu tanda sayangnya, aduh kasihan, dia sudah banyak ujian. Kalau saya ceritakan tentang banyak orang ngomongin dia, ini bakalan dia tambah sedih. Nggak usah ngomong, kasihan. Tinggal kalau memang omongan itu ada faktanya, misalnya ada kekurangan pada saudari kita, bentuknya kalimat langsung aja, jangan kata fulannya. Tapi kalau alangkah bagusnya kalau seandainya kamu bisa memperbaiki diri. Nah, itu lebih enak. Jangan ngomong, kamu tahu nggak? Itu satu jamaah Masjid Al-Jihad ngomongin kamu. Ketemu nanti di Masjid Stadion Al-Jihad, akhirnya nggak bahagia, akhirnya kan. Makanya lebih baik nggak tahu, lebih baik nggak tahu. Nah, ini Nabi memberikan persepsi sudut pandang apa keuntungan yang bisa kita ambil. Oh, ini adalah bagian daripada upaya kita memperkuat diri, jiwa kitanya harus kuat. Jadi kalau jadi manusia harus kuat mentalnya memang. Gak akan lepas dari like and dislike, gak akan lepas. Kita tidak diwajibkan supaya semua manusia suka sama kita, gak ada kewajiban itu. Kewajiban kita hanya bagaimana taat sama Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang memang ada di atas kita. Ibu berarti suami ibu, udah fokus ke situ. Sisanya apa? Kalamun nasilayan tadi, omongan orang gak ada habis. Jadi janganlah kita menggantungkan hidup dari omongan orang. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di masjid. Nabi bersama istri-istrinya. Jadi kalau dulu iktikaf itu bawa istri. Jadi Umi, Ibu kalau nonton iktikaf, bagusnya suami istri bawa. Mulai planning Ramadan besok. Mas, Ramadan besok kita iktikaf yuk suami istri. Kayak Nabi itu. Suami istri iktikaf. Saat mereka pergi, Nabi berkata kepada Sofia, jangan tergesa-gesa pulang, akan kuantar engkau. Nabi ketika kemudian iktikaf, sementara kemudian istrinya sebagian pulang, termasuk Sofia pulang, karena nggak mungkin dibawa semua. Maka kemudian Nabi mengantarkan Sofia, dan rumah Sofia berada di tempatnya Usama. Usama di sini adalah Usama bin Zaid, salah satu anak angkat atau anak dari anak angkat Nabi SAW. Nabi SAW keluar bersama Sofia di jalan. Nabi bertemu dua orang Ansor. Keduanya memandang Nabi SAW sesaat lalu terus berjalan. Beliau berkata kepada keduanya, kemarilah kalian, ini adalah Sofia binti Huyai. Maka keduanya berkata, Maha suci Allah wahai Rasulullah. Lalu beliau SAW bersabda, sesungguhnya syaitan berjalan pada diri manusia lewat aliran darah, dan aku khawatir telah timbul suatu perasaan pada diri kalian berdua. Pelajaran yang besar dari riwayat ini adalah bagaimana Rasulullah memuliakan seorang Sofia itu. Nabi itu sangat luar biasa. Kalau bicara romantis, memang Nabi sosok romantis. Apapun dibikin romantis, apapun itu.
Tidak mesti romantis itu ada pada buket bunga yang mahal, di dalamnya ada kunci mobil mahal. Bukan bunganya, kuncinya itu. Tapi romantis itu ada pada nilai-nilai yang sederhana. Isinya pulang diantari, digandeng kamarnya, ya, bukan isinya jalan sendiri suami belakang jadi ngapain. Kerasa ya sekarang kayak gitu modelnya. Jadi istrinya jalan sendiri, suaminya megang HP. Kenapa? Karena mikirnya romantis itu tinggal belanjaan, QRIS saja. Transfer ke suaminya, udah selesai. Jangan. Tapi Nabi SAW, Masya Allah, digandeng tangan suaminya, diantarin sampai pulang. Diantarin. Orang yang nikah itu boleh. Nganterin istri itu bentuk ibadah yang luar biasa. Kalau ada suatu ibadah yang mulia, termasuk nganterin istri itu ibadah mulia. Kalau Nabi pernah berkata, seseorang yang dia keluar dari rumahnya dalam rangka memenuhi hajat saudaranya itu lebih baik daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Bagaimana dengan nganter istrinya? Gue kasih tahu suaminya. Iya. Prakteknya yang disebut Nabi bahwa seseorang yang keluar memenuhi hajat saudaranya itu nganterin saudaranya, ada hajat apa dianterin. Misal sesama ibu nih mau ada perlu, minta ditemenin saya dong. Nah, ibu siap temenin, itu pahalanya lebih besar daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Misalnya ibu WA minta bantuan, tolong dong saya ini mau ngurus STNK tapi nggak ada temennya, boleh nggak bantuin? Oh iya deh, saya temenin yuk. Itu ibu keluar nemenin itu lebih baik dari i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Padahal sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali sholat di masjid kita. Bayangin 1 kali sholat di Masjid Nabawi, pahalanya 1000 kali sholat di masjid kita. Apalagi sebulan i'tikaf coba, pahalanya nggak kehitung. Makanya menemani saudara ketika dalam ada hajatnya itu luar biasa pahalanya. Nah sekarang apalagi nganterin istri, lebih mulia lagi. Segimana laki-laki tidak suka nemenin istrinya belanja, tetap ditemani. Ayo istriku belanja apa? Ayo. Syukur-syukur dikasih tahu. Sebelum berangkat coba di list apa yang harus kamu beli. Kenapa? Karena hampir semua wanita kalap sudah. Oke. Di list aja. Itu kalau nggak didampingi, yang di list itu kan yang paling utama. Cuma masalahnya kalau perempuan masuk ke dalam toko yang pertama, masuk ke dalam list, lagi milih barang, matanya ke dalam. Pasti bagus ya. Mampir. Kelebihan wanita tuh, matanya lebih lebar. Benda satu nih di depan, karena bisa kelihatan. Kalau laki-laki fokus di depan, nah kalau laki-laki yang belanja 15 menit kelar. Kenapa? Bagi laki-laki satu sudah checklist, dua sudah, tiga pulang, udah. Itu yang bikin suami kadang gak tahan. Udah dandannya lama. Bu, udah siap bu? Udah. Gak mau. Kamu aja belum siapin kendaraannya. Udah siapin kendaraannya, saya 15 menit lagi. Itu 15 menit baru keluar dari kamar mandi. Dan
Ini berapa, suami tinggal din. Belanjanya lama. Nah itu. Jadi akhirnya suami udah belanja sendiri aja deh. Saya nunggu di mobil. Akhirnya begitu. Tapi suami segimana nggak sabarnya anterin istrinya. Itu lebih bagus. Jadi jangan berjalan sendirian, kasihan. Nah di jalan Nabi bertemu dengan dua orang Ansor. Nabi kasih penjelasan ini Sofia supaya memuliakan, bukan kasih tahu memperkenalkan, bukan. Supaya orang nggak aneh-aneh mikirnya itu siapa Nabi sama siapa itu. Ini istri saya. Tapi bukan untuk dipamerkan, supaya tidak muncul suudzon di antara mereka. Maka kata Nabi, sesungguhnya syaitan berjalan pada diri manusia lewat aliran darah, dan aku khawatir telah timbul suatu perasaan pada diri kalian berdua. Artinya ada suudzon. Ini juga bagian dari proteksi ya, seorang suami melindungi istrinya. Dan Nabi SAW, Masya Allah, sangat luar biasa. Ketika Nabi SAW bersama Ibunda Sofia ini wanita yang cantik luar biasa. Cuma kalau bicara postur tubuh, dia posturnya kecil. Maka Ibunda Sofia punya kesulitan untuk naik di atas kendaraan. Padahal kesukaannya adalah jalan-jalan. Hampir semua wanita suka jalan, hampir semua. Apalagi ini jalan-jalan bersama Nabi SAW suaminya. Jalan-jalan dengan seorang wanita itu refreshing. Kenapa? Setiap hari sibuk nyuci, nyetrika baju, cuci piring, bersih-bersih rumah, ngurusi anak, itu memang jenuh, butuh jalan. Memang begitu. Wanita itu butuh jalan-jalan. Sebenarnya nggak perlu mahal-mahal ya, Bu. Nggak perlu ke Raja Ampat, nggak perlu ke Labuan Bajo, nggak perlu. Yang penting suami siap ngajak jalan-jalan bareng. Nah, Nabi kendaraannya adalah onta, dan Nabi bonceng sama istrinya. Nah itu seru, romantis itu. Makanya saya bilang kepada pasangan-pasangan baru, orang yang masih baru tumbuh, pengennya cepat punya mobil, saya bilang manfaatkan dulu punya mobil. Mumpung belum punya mobil, jalan-jalannya enak, romantis. Lah kalau punya mobil, ibu bisa nggak boncengan? Nggak bisa. Ibu di samping kiri, suaminya matanya melotot, ibunya tidur. Ngantuk, suaminya matanya melotot sendiri. Temennya cuma keripik, kopi, ibunya tidur. Bangun-bangun lihat HP. Kalau boncengan naik motor itu kayak Nabi boncengan sama istrinya, ya kan? Suaminya agak ngebut sedikit, dicubitnya, tapi seru deh. Seru. Ya kadang perempuan itu karena pandangannya melebar, nggak maju ke depan, maka sesuatu yang tidak layak dilihat dalam berkendara, akhirnya suka kagetan. Padahal laki-laki ketika ngebut itu sebenarnya sudah memperhitungkan. Walaupun demikian, tetap Nabi mengatakan jangan ngebut-ngebut kalau bonceng istri. Gak boleh, memang gak boleh. Kalau ada istri itu memang jangan ngebut-ngebut, itu bikin khawatir. Dari mana permasalahan itu muncul? Dari boncengnya. Nabi meletakkan. Jadi Sofia itu kan gak bisa naik onta sendiri. Karena postur tadi kesulitan naik ontanya Nabi Al-Qaswa. Al-Qaswa itu adalah onta dari jenis rohila, onta yang sangat gagah. Jadi onta segala medan. Jadi onta mahal rohila itu, kendaraan yang luar biasa.
sehingga tinggi. Makanya Sofia gak bisa naik ontanya Nabi SAW, gak bisa. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi kemudian berlutut dan menegakkan lutut kanannya. Jadi berlutut dulu, sebagian lutut kirinya tetap berlutut, lutut kanannya ditegakkan untuk jadi bantalan Sofia naik ke atas onta. Romantis. Ya. Jadi seorang suami itu memahami kok istrinya gak bisa naik, maka motornya disandarkan, dimiringkan. Awas, hati-hati. Gitu kan Bu? Ya, dulu. Kalau ibu bawa mobil, suaminya menyambut turun, ya kan? Dibukain pintu mobilnya, silakan masuk. Dituntun, pegangin tangannya, naik. Itu dulu. Itu harusnya aktivitas harian. Itu sederhana kok, romantis kayak gitu. Sederhana, mau bukain pintunya. Kalau memang becek, ditahannya, digendongnya, masukin ke dalam mobilnya. Seperti itu. Bukan klakson kenceng-kenceng. Udah gitu nutup pintu, dimarah lagi istrinya. Bu, kalau nutup pintu yang kenceng itu belum kenceng. Gimana namanya perempuan nutup pintu mobil memang kadang belum tentu benar terus. Kadang harus dibantu. Gitu. Nah ini Nabi itu Masya Allah, segitunya romantis. Dan beliau begitu sangat memuliakan seorang Sofia. Ummul Mukminin Sofia binti Huyai radhiyallahu anha wafat pada tahun 50 Hijriah 670 Masehi di zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dan beliau dimakamkan di pemakaman Baqi'. Habis ya. Dan inilah kisah seorang wanita mulia Sofia binti Huyai. Ibu-ibu, umat semua yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Boleh sesuai tema, boleh tidak. Tapi sini sudah ada beberapa pertanyaan, cukup banyak ya. Bismillah, Afan izin bertanya Ustaz, bagaimana pandangan Islam tentang arisan, dan bagaimana jika diadakan arisan keluarga untuk menyambung silaturahim? Jazakumullah khairan. Arisan itu hukumnya boleh. Hukum dasarnya arisan boleh itu adalah dalam hukum yang namanya pinjam meminjam. Arisan itu bentuk lain dari pinjam meminjam. Maka hukum dasarnya boleh meminjam dan meminjamkan. Jadi ketika ada arisan bentuknya, kemudian 10 orang anggotanya masing-masing setiap bulan 1 juta, maka pada hakikatnya itu masing-masing nanti saling meminjamkan dan saling minjam. Di sana formatnya adalah seperti itu. Ketika nanti keluar nama fulana A, dia dapat 10 juta, itu pada hakikatnya dia dipinjamkan dari uang yang lain. Nanti dia keluarkan uang 1 juta tiap bulan. Maka arisan yang boleh, tidak boleh ada distorsi dan tidak boleh ada ziyadah, ada penambahan. Tidak boleh ada pengurangan dan ada penambahan. Kalau memang 10 orang 1 juta,
maka dapatnya 10 juta. Gitu ya. Itu yang boleh. Jadi nggak ada penambahan. Udah 10 juta itu pinjam-pinjam, hukumnya boleh. Maka untuk biaya admin jangan langsung potong. Boleh biaya administrasi itu boleh, tapi jangan langsung potong. Ini kamu dapat 10 juta. Tapi sebagai anggota, karena kita ada admin, maka bukan dipotong, bayar admin. Ini namanya wakalah bil ujroh. Ada upah karena dia telah melakukan pekerjaan administrasi yang tidak gampang. Itu namanya ujroh, bukan potongan. Jadi itu namanya upah karena dia sudah berupaya, berusaha. Ujroh itu upah. Upah admin. Nilainya berapa upah admin? Terserah kesepakatan. Mau 50, mau 100, terserah. Cuma pesennya jangan langsung potong admin ya, jangan. Keluarkan dulu 10 juta. Nanti kalau dia nggak mau bayar, masa nggak mau bayar? Kan komitmen. Jadi jangan main potong dulu. Jadi administrasinya nantinya kapan? Ya langsung sampaikan, ini kamu dapat 10 juta, nanti bayar admin 100 ribu ya. Itu ya, itu upah kamu, bukan potongan ya. Ya kalau potongan nanti berkurang dapatnya. Jadi kalimatnya bayar administrasi itu adalah upaya kita memberi salary, ujroh, upah kepada si admin. Ngumpulin uang itu gak gampang, menjaganya lebih gak gampang lagi. Karena sekarang banyak kasusnya yang lari. Orang kira heboh. Jadi arisan setahun 2 tahun dia megang arisan berpuluh-puluh arisan. Sebulan ngumpul 50 miliar, kabur. Hati-hati, makanya dia juga orang terpercaya atau tidak. Di sini ada tujuan untuk menyambung silaturahim. Arisan keluarga biasanya nyambung dengan makan-makan. Makan-makan adanya silaturahim. Karena hampir manusia tidak ada yang gak suka dengan jamuan makan. Semua suka, manusia itu jamuan makan. Undangan makan kambing guling, bahkan pengajian yang hadirnya sedikit, tapi coba ditambahin undangan makan bersama guling kambing, tambahin. Itu manusia ini. Boleh nggak? Boleh. Pakai strategi dakwah. Nabi bukan arisan kalau Nabi mengundang makan untuk berdakwah. Karena dakwah itu dari kata da'awa. Apa da'awa? Ngundang makan. Makanya namanya dakwah itu pengajian lekat dengan makanan, itu benar. Tidak benar. Sehingga apa? Sehingga mengundang makan. Jadi diadakan arisan keluarga menyambung silaturahim, lebih bagus lagi ada pengajiannya. Biar ada apa? Ada siraman rohaninya. Itu bagus tuh. Banyak keluarga-keluarga yang sampai berpuluh-puluh tahun ngadain arisan dakwah. Itu untuk ta'awun, tolong menolong dan apa. Cuman ya, jangan niatnya hanya karena saya pengen arisan biar dapat duit di awal supaya saya dapat iPhone baru. Itu gaya hidup namanya ngutang. Jadi ya daripada pinjol lebih baik arisan. Jangan pinjol ya. Jangan. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah boleh jika kita hanya berpuasa di tanggal 10 Muharram saja dan tidak disediakan puasa sebelum dan sesudahnya? Boleh. Puasa Asyura 10 Muharram
itu yang memang sudah dilakukan oleh Nabi SAW, dilakukan oleh para nabi sebelumnya juga. Maka kata Nabi SAW, siyamu Asyura, sumu siyamu Asyura, puasa di puasa hari Asyura, ahtasibu ayyufalahu min sanatin qabla. Itu mudah-mudahan saya berharap diampuni dosanya setahun yang lalu. Adapun kalimat tentang bagaimana dengan Tasu'a 9 Muharram, memang Nabi belum pernah melakukan. Cuma Nabi ngomong tahun besok saya mau puasa di tanggal 9-nya. Tapi Nabi keburu wafat. Jadi Nabi belum pernah melakukan puasa tanggal 9 Muharram. Maka oleh karenanya seperti Syekh Utsaimin, seperti fatwa-fatwa ulama yang lain, jadi boleh nggak kita puasa tanggal 10 Muharram saja? Ya boleh, nggak ada larangan. Cuma lebih baik sebelumnya puasa tanggal 9. Apalagi nanti misalnya bertepatan dengan hari Senin, bagus sekalian puasa. Di tempat saya pada bulan Muharram, orang-orang bersedekah kepada anak yatim sambil mengusap kepala mereka. Apakah itu boleh dilakukan, Ustaz? Sebenarnya di bulan Muharram ini semua ibadah itu luar biasa dilipat gandakan. Adapun ditaksis apakah itu anak yatim hanya di bulan Muharram, ya enggak. Yang jelas tidak ada keterangan Quran dan hadis yang menjelaskan bulan Muharram bulan khusus menyantuni anak yatim, itu tidak ada. Tapi kalau misalnya kita menyantuni anak yatim di bulan Muharram boleh tidak? Ya boleh, ibadah apapun boleh, silakan. Cuman jangan diyakini itulah bulan utama, karena tidak ada keterangan. Jadi boleh saja mengusap kepala mereka, ada dalilnya. Mengusap kepala anak yatim melembutkan hati, ada dalilnya. Jadi kalimatnya yang boleh saja, ibadah apapun boleh. Jadi jangan kita juga terlalu kaku. Nabi ya tidak dikhususkan untuk anak yatim, berarti nggak boleh, bukan, nggak boleh, harus ada dalil juga. Makanya silakan di bulan Muharram ini menyantuni anak yatim, tapi jangan menjadikan itu taksis hanya di bulan Muharram. Inilah keutamaannya anak yatim. Padahal harusnya setiap bulan anak yatim, karena kebutuhannya per bulan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Sebagai seorang wanita ingin mendapatkan pasangan yang lebih baik agamanya agar bisa dididik dan dibimbing yang baik. Bagaimana jika kondisinya terbalik, Ustaz? Seorang istri lebih dulu belajar agama dibandingkan suaminya yang masih Allah. Terus maunya aku apa? Mau ganti? Bu Ummu Sulaim memang belum masuk kita nih. Jadi di dalam pembahasan An-Nisa haula Rasul, wanita-wanita sekitar Rasul, nanti setelah pembahasan Ummul Mukminin ada putra-putri beliau. Nanti ada pembahasan sahabiah. Nah, ada seorang sahabiah namanya Ummu Sulaim. Ketika dia dilamar oleh Abu Thalhah, seorang laki-laki ganteng, kaya raya, baik, lembut, dilamar juga. Orang pada ngantri, dilamar. Padahal Ummu Sulaim ini seorang janda anak satu. Apa yang dikatakan oleh Ummu Sulaim? Wahai Abu Thalhah, tidak ada wanita yang berani menolak pinanganmu. Bahasanya kurang ajar kalau ada wanita menolak pinanganmu. Ya kenapa? Ya gimana? Orang paling kaya di Madinah, ganteng rupawan, baik pula, dermawan, rumahnya banyak, tanahnya banyak, belum punya istri, masih bujana. Kira-kira gimana? Ummu Sulaim mengatakan, tidak ada wanita yang berani menolak pinangan Anda. Tapi saya seorang muslimah, Anda seorang kafir. Jadi saya tidak bisa menerima pinangan Anda kecuali Anda masuk Islam. Dan saya tidak minta-minta kepada Anda tentang uang Anda, harta Anda, enggak. Yang penting Anda masuk Islam, jadikanlah itu mahar menikahi saya. Maka akhirnya Abu Thalhah menikahi Ummu Sulaim.
Kata Ibnu Abbas, tidak ada mahar yang terbaik kecuali maharnya Ummu Sulaim. Tapi gak seindah itu. Faktanya apa? Ummu Sulaim sudah jadi sahabiah lama, mengenal agama Islam lebih lama. Suaminya baru masuk Islam. Ketika sudah menikah, suaminya lagi nebang-nebang pohon. Lalu ditanya sama Ummu Sulaim, suamiku kamu lagi ngapain? Saya lagi nebang-nebang pohon, saya lagi mau buat ini patung berhala Tuhan kita. Namanya orang nggak tahu, orang baru masuk Islam, nggak kenal agama, nggak kenal iman, nggak kenal tauhid. Dia masuk Islam kan juga motivasinya kan di pernikahan, sehingga apa? Ilmunya nggak ada. Si Abu Thalha ini dia nebang pohon untuk bikin patung mau disembah. Coba gimana? Tugasnya Ummu Sulaim sebagai seorang istri, dia katakan, suamiku, apakah pantas kamu menebang pohon, kamu tebang sebagiannya lalu dijadikan Tuhan, lalu sebagiannya kau injak-injak untuk dijadikan kayu bakar? Abu Thalha mikir, ya juga. Nah, terus gimana cara kita menyembah Tuhan kita? Diajar. Apa yang ditangkap? Istri yang salihah itu tu'inu ala amri dunya wal akhirah. Istri salihah itu membantu suaminya dalam perkara dunia dan akhirat. Jadi kalau ada seorang wanita lebih dulu ngaji, suaminya belum dapat ilmu, tugasnya wanita itu nolong suaminya, ajari. Cuma cara ngajarinya jangan kasar. Suamiku sini tak ajari. Oh, bahasa Jawanya sini tak kandani kok. Kowe orang ngerti apa-apa. Jangan gitu. Kamu gak ngerti apa-apa. Jangan. Caranya kayak Ummu Sulaim tadi dialognya, wahai suamiku, apa kalanya kamu menebang pohon, sebagian jadi patung kayak kamu sembah, sebagiannya kamu injak-injak untuk jadi kayu bakar. Cara jangan jadi suami itu satu. Suami itu laki-laki, dia punya high position, dia punya high profile, dia punya kedudukan yang tinggi. Dia gak mau direndahkan. Maka caranya pura-pura gak tahu. Umi cukup bertanya, suamiku tadi saya itu ngaji di Masjid Al-Jihad, ini dapat ilmu begini. Menurut kamu prakteknya gimana sih? Pura-puranya gak paham. Nanti suaminya baca, kayak gitu suami itu. Ibu kalau misalnya suami salah, ya jangan dikatakan ini salah, jangan. Apa mungkin artinya ini ya suamiku? Iya juga kayaknya. Kayak gitu, itu sama ya. Ngajari dia secara tidak langsung. Jadi jangan ngajari suami itu sini, kamu nggak ngerti. Ya jadi malas akhirnya belajar. Apalagi ibu ngajari taksin. Dapat pelajaran taksin, suaminya diajari taksin, kok dimarah-marah, ya beda. Gitu ya, jadi sabar untuk membantu suaminya. Ustaz, apakah boleh merayakan tahun baru Islam dengan suatu perayaan tertentu, misalnya arak-arakan obor pawai? Itu selalu ikhtilaf di setiap zaman. Ada sebagian membolehkan, bahkan masyhur, karena itu adalah bagian daripada upaya menaikkan kebanggaan, kehormatan Islam. Karena momennya nggak ada lagi. Ya, sudut pandangnya begitu. Kalau sudut pandangnya apakah Nabi merayakan, ya nggak ada ceritanya Nabi merayakan tahun baru Islam. Mau kalendernya aja adanya di zaman Nabi Muhammad, di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kalender Hijriah itu baru ada di saat Khalifah Umar bin Khattab. Maka dipastikan tidak ada perayaan tahun baru Islam di zaman Nabi, tidak ada. Gitu ya. Nah, Assalamualaikum Ustaz, betulkah memperingati tahun baru Islam dengan diisi pengajian? Ya, makanya tadi selalu ada pro dan kontra, ijtihad berbeda-beda. Kalau kita misalnya mau merujuk kepada Nabi, para sahabat, tidak ada yang merayakan itu. Cuman kalau kita bicara tadi ijtihadnya,
Kapan coba anak-anak muda ngumpul di masjid? Kapan coba anak-anak ngumpul di masjid? Kapan coba ibu-ibu bahu-membahu kumpul di masjid? Pejabatnya kumpul di masjid semua. Adanya di momen itu. Jujur kalau ngumpul itu pengajian, nggak ngumpul itu. Mereka ngumpulnya di tahun baru itu. Ini ijtihad orang loh ya. Jadi apa? Tergantung apa yang kita yakini. Kalau anak pribadi, anak pribadi. Kalau kita mau merujuk kepada sunnah nabawiyah, ya nggak ada. Cuma saya cukup memahami ijtihad saudara-saudara yang memungkinkan untuk mengadakan itu dalam rangka untuk menyatukan umat Islam, memberikan pengajaran. Mau kapan lagi? Kalau door to door susah, gitu ya. Allah a'lam bishawab. Tapi yang dipastikan nggak boleh lah. Malam tahun baru, jam 12 malam, masjidnya lampunya dimatikan, yang dinyalain lilin. Ini sudah aneh, Itu nggak ada ceritanya umat Islam. Doa di depan lilin. Itu caranya orang Kristen. Jangan ikut-ikutan, nggak boleh. Ya, Wallahu a'lam. Ada yang lain? Cukup ya nih. Alhamdulillah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak pribadi dan juga ibu-ibu umat semua. Aku lupa ada. Astaghfirullahaladzim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.